Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih untuk kehadirannya di hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai berbagai praktik jurus BK Hebat. Jadi kegiatan ini merupakan bentuk pengimplementasian hasil dari kemarin kita pelatihan di Bogor selama 4 hari ini. Nah, sebetulnya ada 7 jurus ya Bapak Ibu, tapi untuk hari ini kita hanya membahas 3 jurus saja. Yang pertama itu kenali potensi, yang kedua kelola emosi, dan yang ketiga adalah membangun resiliensi. Nanti untuk materi akan disampaikan bersama-sama oleh guru BK SMP 3 Pandeglang, ada Bu Pipit dan juga Bu Rizka. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yuk Maga, bisa juara. Tepuk dulu guys. Baik, semangat berlima semuanya. Nah, hari ini kenapa saya dengan Bu Rizka berdiri di sini? Kita dapat oleh-oleh. Nah, kita mendapatkan materi-materi BK untuk pelajaran mendalam deep learning. Kita mendapatkan ada di sini 7 jurus BK Hebat. Di sini kita lihat dulu yang pertama ya, ada yang namanya potensi, emosi, resiliensi, koneksi, bangun kolaborasi dan menata jadi ini ada gerakannya. Ada lagunya Bapak Ibu. Kalau kenali potensi, tangan kita dibeginikan. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, gitu kan? Terus yang keempat, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Kita lagunya ya. Ini semua guru-guru BK. Jangan harap saya ada di situ ya. Nggak akan ada. Jangan harap jadi saya. Nggak akan ada. Saya nggak akan ada di sini karena saya yang menata. Cuma satu doang. Gunakan 7 jurus. Kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, dan menata situasi. Ya, jadi jangan nyari saya di sini ya, pasti nggak akan ada. No, ada Bunda Pipit lo di depan. Nah, saya di depan ada. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, bersedia duduk dan tenang. Saya juga kurang hafal lagunya. Kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Nah, jadi setelah kita dapat 7 jurus, kita baru dapat kartu itu tuh. Kartu yang kayak tadi, kartu yang tadi itu. Ini hari terakhir setelah kita dapat kartu itu. Tuh Bunda Pipit. Baru nemu saya. Kendala emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, dan menata situasi.
dan menata situasi. Ya begitulah, makanya jangan nyari saya di sini. Mereka hebat sama gurit mencari gaya yang tidak punya jelas. Mereka hebat. Masih ada, Bu. Kerung. Kenapa? Oh iya, apalah. Pasti harus. Ketemu sih. Ada sih. Tidak ada guru BK yang bisa marah-marah sama orang, termasuk kita guru. Walaupun segimana siswa adalah Hadir aja. murid yang dikatakan menyebalkan, kita tidak bisa yang namanya sampai bermain fisik atau kita ya. Jadi kalau rata-rata kita emosi kan kemarah ya, rata-rata. Padahal emosi itu banyak sekali. Ibu-ibu kemarin kan udah disebar ya linknya. Gimana, udah Wih. dicobain? Ya. Hasilnya gimana? Sesuai kan? Kinestetik, kan ada kinestetik, Nah, visual sama auditori. Rata-rata kemana? Rata-rata apa nih? Kinestetik. coba yang ini siapa Paling aja? besar apa? Kinestetik atau visual? Yang paling besar. Ada presentasinya gitu. Heeh. Visual. Wih. Coba kinestetik ada berapa orang? Hampir semuanya, Bu. Mana? Hampir semua. Kinestetik. 1, 2, 3, Iya. 4. Bapak Ibu udah tahu belum cara belajar gaya belajarnya kinestetik itu seperti apa? Kayak Iya. ada kan di situ kan kayak banyak Ada kan? kan? Iya. Iya, kayak anak itu nggak bisa berpikir kalau misalkan nggak jalan-jalan gitu, nggak cetak-cetek gini. Kalau gurunya diam, anak bakal hilang Ini fokus. fokusnya. Dia Jadi nggak anak akan pasti menyenangkan guru yang ya, ini kayak Bu Bayi nih tadi nih. Yang tiba-tiba naik ke panggung nyanyi bubu ibuan, nah seperti itu diingat sepanjang waktu. Nih Bu Nenden tiba-tiba bikin apa namanya Kelas IPA jatuh ya? praktek, itu anak akan kelas jatuh ya? sangat mengenal. Bu Devi bawa alat peraga, itu seperti itu. Jadi anak itu tidak akan bisa belajar tanpa adanya alat dan harus ini gitu, dan tidak mau ngejedok alias tidak mau diam. Di ruang guru dia ada headset tapi dia bisa ngetik, dia bisa ngobrol. Swiwit. Dan itu langka Bapak Ibu ya. Jadi langka orang-orang begitu itu. Dia bisa Kalau yang sambil visual ini nih, tuh melihat warna, gambar, peta, diagram. Jadi nggak buta maps ya, ibu Nenden tadi. Katanya harusnya nggak buta map berarti ya. Kan katanya visual tuh bisa baca peta. Nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya anak di rumah yang udah SMP, ini langsung diterapkan aja sama anaknya, kasih link itu. Nah, yang ini kinestetik. Nih kayak Bu Dini langsung aja kasih ke siapa? Ya, langsung suruh ngisi ini aja gaya belajar dengan nanti kecerdasan majemuk. Ada kan kecerdasan majemuk kan kemarin diisi? Nah, kita ke kecerdasan majemuk Bu Rizka. Pasti ada yang intrapersonalnya di atas 90. Ada sono 96. 96. Ayo gerak. Rata-rata diisi nggak interpersonal? Dua. Kecerdasan majemuk. Ada berapa persen gitu. Kalau 96 apa? Wah udah pokoknya mah. Jadi ini nih, interpersonal itu orangnya bisa melakukan. Di kecerdasan majemuk nih ada jenis-jenisnya Ya, Bu. Ada yang dari linguistik, Iya, kan ada logika 9. matematika. 1, 2, 3, 9. 9 kalau nggak salah. Tapi kita kemarin 8. Iya. Intrapersonal. Ya. Ada Kemampuan Ya, ada intra, ada menggunakan intra. kata secara efektif. Lisan berarti. Ayo, Kemampuan ngitungnya. gitu. sama spasial. Nah, Spasial. langsung muncul kan itu kan ada hasilnya kan. Orang ini adalah rata-rata seperti ini. Iya, spasial Nah, tuh ada ke kan? visual juga Bu Nenden. Sama itu. Kalau linguistik tadi apa mendengar? Kurang ini ya. Ini Udah, efektif 100% secara apa? lisan Bu, jadi speakingnya bagus. Ada yang kecerdasan majemuknya, ada yang ini. Kalau kita berdua tuh yang ini
intra apa inter ya? Intra. Intra. Ah, jelas. Iya. Kalau kita alhamdulillah bertiga kemarin 100% intrapersonalnya. 100%. Kemampuan mengenal perasaan, kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Jadi walaupun saya ceplas-ceplos dan gayanya seperti bisa apa sih asal nyeplos, tapi ketika saya menghadapi anak, alhamdulillah saya belum pernah yang namanya Iya. sampai keluar bahasa. emosi jiwa tuh, masih tetap akan melemah lembut ke anak karena merasakan ketika dia ketika konseling anak itu dia menceritakan, kita langsung saya paham dengan apa yang kamu rasakan. Jadi ini bisa dipakai buat nanti ke anak kita, ke suami kita, Buat menentukan metode belajar juga. dan nanti ibu-ibu dengan suami kita pasangan yang misalnya ya udah kita menghadapinya kudu begini gitu loh. Ada yang diam-diam aja. Ada, Ya, bener. Tahu-tahu bisa aja. Tetap bisa aja pinter. Jadi walaupun ada kecerdasan kognitif, manusia diberi kelebihan kecerdasan majemuk kayak itu ini. Oke, sampai sini dulu untuk jurus Satu. 1. Ada pertanyaan dulu nggak? Yakin jagoan lah ibu-ibu di sini mah. Kalau nggak minta. Nah, apa? Ini anak ini kan seolah-olah nggak peduli. Apatis. Kita lagi ngajar nih. Tapi anak ini misalkan tidak peduli gitu ya, malah asik dengan dirinya. Tapi kalau ditanya dia bisa. Nah, itulah anak Itu berarti yang Yang tadi auditori. auditori. Dia mendengarkan tapi dia fokus ke yang lain gitu. sebenarnya dia jago. Dia sebenarnya dia normal loh. Dia cerdas. tinggi. Jadi tes kecerdasan ini tuh bukan hanya digunakan sama guru BK aja, sama guru MAPEL juga bisa. Betul. Kayak pengelompokan di belajar di kelas, bisa pengelompokan apa lagi? Gaya belajar atau Memang belum dikasih link ke siswa. Belum. Jadi hanya beberapa anak aja. Jadi memang saya minta bantuan Bapak Ibu gini nih. Bisa Bu Cici kasih aja linknya. Anak-anak suruh di screenshot biar nanti Jadi dari hasilnya itu kita koleksi kelihatan banget. gitu. Sama kecerdasan majemuknya di mana dianya gitu. Kalau kita kan udah punya psikotes karena kita punya ahlinya psikolog. Kalau Udah enak banget. Nanti kelihatan nih anak yang kognitifnya emang tinggi, Di kelompok. ternyata di kelompok gini nih, ada yang kognitifnya tinggi tapi tidak bisa belajar. Artinya dia mengalami underachiever ya. Namanya underachiever. ada kesulitan tersendiri. Tersendiri gitu loh. Ada padahal dia mampu, cuman dia tuh nggak bisa naik gitu loh, harus dibantu. Gitu. Justru anak-anak di kita yang bermasalah itu yang punya 90 loh. Iya, mereka bingung. Mereka bingung. Malah dia pinter, kalau bisa belajar dia harus pinter. Tapi kenyataannya ya sih begitulah anak-anak kita. Kita lanjut lagi. Jurus 3 dulu. Ini salah satu bentuk. Yang ketiga yang jurus resiliensi, Resiliensi itu daya lenting. daya lenting. Jadi kalau misalkan kamu jatuh, ya bangun. Gak bangun lagi dia. Ya, dia harus bangun lagi. Ya, dia nakal. Ini resiliensinya kurang Dia ya. gagal tadi. Dia gak mau bangun lagi. Dia harus bangun lagi. Dia harus bangun lagi. Kayaknya bocor sepinggirnya nih. Iya. Iya. nggak mungkin lagi. Jadi ketika anak gagal di suatu lomba, dia tidak boleh, ya udahlah nggak mau ikutan Gak lagi. boleh ke bawah, tapi berdiri lagi. Gitu. Iya tan banting. Jadi lebih cenderungnya ya daya lenting, punya keinginan untuk bangkit lagi. Ibu-ibu, di sini kan kertas ada nih ya. Kertas. Ini jurus 2 nih. Udah masuk ke jurus 2. Ketika anak dimarahin, bakalan gini nih. Si anak tuh. Balik lagi dia. Masih utuh nggak? Oke. Terus dia ditambah lagi sama apa lagi Bu? Marahin sama Marahin orang lagi sama tuanya, tuanya. misalkan. Kertasnya masih utuh, cuman tidak kembali Iya, tidak bisa kembali semula. Kalau misalkan anak melakukan kesalahan, minta maaf, iya berdiri lagi, cuman masih ada bekasnya. Nih Bu, otak yang dipakai marah tuh yang ini. Iya. Otak yang dipakai marah tuh yang ini. Otaknya, iya otak reptil karena yang dikeluarkan Bahasanya si reptil. Tuh. ya, binatang Ya, ya, betul, otak reptil. Otak reptil. Nah, jika otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat marah-marah
sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus. Iya betul. Jadi ada T-Rex. Jadi Kalau anak marah tuh biasa kan nanya, coba levelnya segimana? 1 sampai 10. Kalau misalkan 10, gua marah. Cabe. apa? Wah, ada apinya di belakang. Dan di sekolah kita lengkap banget. Semua yang 7 jurus semuanya lengkap banget. Nah, Ini, Bu, nih. ada yang ini walk away itu Pergi. udah kita pergi aja biar dia itu Udah lah, tinggalin aja. Kalau apologize, minta Nanti maaf. bahasa Inggris mana? Budi ini. Yang ini apa sih? Family meeting? Pertemuan, dipecahkan. Kekeluargaan maksudnya. Sama kekeluargaan. Budi ini yang ini mana? Budi ini? Yes and I, a message I. Ya, jadi dihitung teh Bu yang hitung. 1. Itu apa Bu? Ya karena ini bahasa Inggris, makanya saya menggunakan Budi ini. Enggak, maksudnya Cara mengolah gambar tuh emosi. biar memudahkan Biar kita memudahkan. aja Bu. Jadi kan anak-anak auditori ya begini. Pensil. pensil. Maksudnya diselesaikannya Selesaikan. dengan cara kekeluargaan gitu. Ini tuh cara individu buat Udah ini apa nih? memecahkan suatu masalah gitu. Itu ada Apa yang itu? pergi, ada yang minta maaf langsung, ada yang menjelaskan secara kekeluargaan. Terus Tadi apa Budi ini? ada Dia apa tadi? Nah, udah ya. Kan anak-anak yang berantem di ruang BK, wah kalau nggak diam dulu. kalau nggak ada yang ngeberhentiin, lanjut terus Lanjut. kering tinju gitu. Yang ini? Count to 10. Nah, Itu ya betul. Tarik napas, ya. keluarkan. Tuh. Wah. Dan yang ini Budi ini? Hah? Ya kan harus ada pengolahannya. Kalau misalkan Enak. ke negatif kan wow. Nah udah. Kita kasih Orangnya itu ya udah kita camping, jalan-jalan, healing, kayak gitu-gitu. Karena healing kan jadi melupakan. Ayo kita main healing, selesai. Itu walk away. Yang ini? Jalan. Ayo tinggalkan gitu. Mengambil alih? Share, Minta bantuan. share. Kalau kita jadi dia gimana gitu ya? Iya, membalikan. Kembalikan. Coba dibalikin posisinya kamu jadi Apa aku. ya? Seperti itu. Kan nggak enak Iya. kalau kita ya dibully itu nggak enak rasanya. Coba kalau kamu seperti itu enak nggak? Gitu. Iya, heeh. Ya karena itu udah bukan kerana kita Bu. Jadi ada satu. Oh ini ya penyelesaiannya ini nih gitu. Kita Ya, sampai itu di ranah dia itu Bu, dulu. uniknya di situ kita manusia. Jadi satu manusia, satu karakter dan satu ya unik. Masih, Satu Bu. orang satu kepala gitu. Adik kakak aja udah nggak ada yang sama. Gitu. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Mau refleksi nggak? Ya, mau refleksi dulu. Dan gimana yang dirasakan pada hari ini setelah Ada yang mau mengungkapkan tidak perasaannya ikut pematerian nggak sih? Iya, karena kasihan ya. Pematerian sama kita hari ini gitu. Biasanya kita mengetahui anak cuma dari kasat mata aja. Oh sini tahu gitu ya kayak menghadapi anak-anak di kelas 11 sama Betul. ini. Cuman dengan kita masuk hari ini ada pengibasan, oh berarti secara data ada. Betul. Nah, itu yang kita butuhkan. Oh, Betul. gimana cara menghadapi dia? Real. Ada data Data real ya. Ada solusinya. Betul. Cara kita menghadapi nanti akan Betul. belajar dari sini. Gitu. Bukan hanya berdasarkan kita aja. Apalagi kalau misalnya kita ada contoh konselingnya ya, konseling gimana orang mengenai konseling itu lebih enak lagi. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi? Ada yang mau lagi? Ini 5-nya nanti di Boleh? Siap Oh, Bu. tenang, cincay. Atau ke ruang Kalau BK-nya Bapak kita Ibu sambil mau baca, ngobrol ya. Siap. Sebenarnya mah ini menarik, cuman waktunya Betul, betul. Saya juga merasa. Jadi maaf kalau kita guru-guru banyak yang Tuh, saya sangat memaklumi karena saya tidak boleh memaksakan dan saya lebih paham Kemarin itu. kan sangat menarik karena kita kan berada di anak-anak Betul. Tuh. yang harus kita pahami itu Tuh. ini. Satu anak satu karakter. Nah, sekarang sudah saatnya kita mengakhiri semuanya. Dan terima kasih sudah mengikuti Iya. kegiatan Sudah kami hari ini meluangkan pengindasan, waktunya. meluangkan waktunya.
Terima Selanjutnya, kasih. kita ucap terima kasih. Terima kasih untuk guru-guru hebat. Nah, yuk Mangga bisa juara. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.